hari kesembuhan untuk teman-teman kita. Semoga dengan kebajikan yang kita lakukan sampai dengan saat ini, membantu kesembuhan Ibu Hertin Suryanti, Bapak Yusuf, dan Adik Mahindra Arya Arjasa Arsaja Orlando. Marilah kita mengawali dengan memanjatkan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namaksami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Okasa ahang bante ti saranena sating panca silang damang yacami anugahang katwa silang etame bante dutiyampi okasa ahang bante di saranena sating pancasilang damang yacami anugahang katwa silang detame bante tatiyampi okasa ahang bante di sarana sating pancasilang damang yacami anugahang katwa silang detame bante Yamahang vadami tang vadeta amabante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami.
Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Di sarana gamanang paripunang. Amantate. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Amesu micacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kamesu micacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Muskawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majappamadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majappamadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Imani panca sikkhapadani silena sudatim yanti silena boga sampada silena nikutim yanti asma silang wisodaye. Amante sadu sadu sadu. Yang kepada Ibu Bapak Saudara-saudara Syama, pada malam hari ini kita bersama-sama untuk membacakan parita kesembuhan untuk Ibu Yatin Suryanti. Yang kedua adalah untuk Bapak Yusuf, dan yang ketiga adalah untuk Mahendra Asaja Arwanda. Ya, baik ya. Jadi, Ibu Bapak, Saudara-saudara Syama, pada malam hari ini kita akan bersama-sama melakukan kebajikan ya. Nah, kebajikan ini menjadi kondisi untuk kesembuhan. Ya, kesembuhan bagi yang sedang sakit. Semoga yang sakit juga bisa sembuh. Ya, baik ya. Mari kita mempersiapkan diri, kita melakukan kebajikan dengan membacakan parita. Handamayang buddhasa bhagavato buddhabhakanamakkarang karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Andammayang sarana kamana patang penama se. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Tutiyampi buddhang saranang gacchami. Tutiyampi dhammang saranang gacchami. Tutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Andammayang buddhanusati nayang karoma se. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho. Ija carana sampanno sukhato lokavidu. Anuttaro purisa dhamma sarati. Sattha deva manusanang buddho bhagava. Andammayang dhammanusati nayang karoma se. Swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang veditapo vinyuhi. Andammayang sanghanusati nayang karoma se. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Ujjupatipanno bhagavato sawaka sangho. Nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho. Samiccippatipanno bhagavato sawaka sangho. Yadidang cattari purisa yukani adha purisa pukkala. Esa bhagavato sawaka sangho. Ahunneyo pahunneyo dakineyo anjali karaniyo. Anuttarang punya ketang lokasa. Andammayang sabca kiriya katayo dhanama se. Nati me saranang anyang. Buddho me saranang warang. Ete nasa jawa cena sotite hotu sabada. Nati me saranang anyang. Dhammo me saranang warang. Ete nasa jawa cena sotite hotu sabada. Nati me saranang anyang. Sangho me saranang warang. Ete nasa jawa cena
so ti te hotu sabada andammayang ratana paritang namase yang ciwitang idawa hurang wa sake suwayang ratanang panitang nano samang tatha katena idam biude ratanang panitang ete nasace nasuati hotu ayang wirakang amatang panitang yadha jaga sakyamuni samahito nate na dhamme na samadhi kinci idham idhamme ratanam panitang ete na sace na suwati hotu yang buddha seto pariwana visucing samadhimanan tarikan yamahu samadhinate na samana vijati idham idham me ratanang panitang ete na sace na suwati hotu ye putala ada satang pasada catari etani yogani honti te dakineya sugatas satsavaka ete sudhina nimaha palani idham bisanghe ratanang panitang ete nasace nasuwati hotu Yesu payuta manasa dalena Nikaminoko tamasa sanamhi Epatipata amatang wijaya Ladhanudhani puting kunjamana Idam bisang ratanang panitang ete nasace nasuwati hotu Ilang puranang nawang nati sambhawang wirata cita yatike bawasmi Eki nadhija aul hicanda Nibhanti ira yatayam padipo idham sanghe ratanang panitang ete nasace nasuwati hotu andammayang karaneyam paritang namase metanca sabalokasming manasam bhavaye aparimanang udhang adhocatiriyanca asambadhang averang asapatang didhan carang nisinnowa sayanowa yavata savikatamido etang santing adhiteya brahmametang viharang idhambahu itin ca anupagamma silawadhasanena sampanno kame suvineyakethang nahi jatuka baseyang punareti andammayang bojangga paritang namase bojanggo sati sangkato dhammanang vijayo tata Viriyam piti pasadi
Bojangga catatha pare Samadupe kabojangga Sate te sabadasina Munina sammadakata Avita bahuli kata Sangwatanti abhinyaya Nibbanaya capodiya Etena sajawacena Sati hotu sabada Ekasmin samayena to Mogalanan cakasapang Kilane dukite diswa Bojangge sata desayi Te catang abhinanditwa Rogamo cing sutangkane Etena sajawacena Satite hotu sabada Ekadang marajapi Elanyena pipilito Cunda tere natanyewa Anapetowa naksadarang Samoditowa caabada Tanhawoda sidhanaso Etena sajawacena Sotite hotu sabada Pahina te caabada Enanam pimahe sinang Maka hata kilesawa Padhano pati dhammatang Etena sajawacena Sotite hotu sabada Andamayang sakatwatya dikatayo penamase Sakatwa buddharatanang Osatang utamang warang Hitang dewa manusanang Buddha tejena sotina Nasantu padawa sape Duka upasamentu te Sakatwa dhammaratanang Osatang utamang warang Parila upasamanang Dhammate jena sotina Nasantu padawa sape Bhaya upasamentu te Sakatwa sangharatanang Osatang utamang warang Ahuneyang pahuneyang Sanggate jena sotina Nasantu padawa sabhe Roga upasamentu te Bhawatu sabha manggalang Rakantu sabha dewata Sabha buddhanubhavena Sada soti bhavantu te Bhawatu sabha manggalang Rakantu sabha dewata Sabha dhammanubhavena Sada soti bhavantu te Bhawatu sabha manggalang Rakantu sabha dewata Sabha sanghanubhavena Sada soti bhavantu te. Ya, Ibu Bapak, Saudara-saudara sedama, tadi telah kita membacakan parita ya, parita untuk kesembuhan untuk Ibu Her, Her, Hertin Suryanti, untuk Bapak Yusuf dan Mahindra Asaja Orlando.
Semoga dengan kebajikan-kebajikan yang telah dilakukan pada malam hari ini bisa menjadi kondisi untuk kesembuhan, ya, untuk kesembuhan. Dan selanjutnya, mari kita melanjutkan kebajikan ini dengan kita bermeditasi, ya. Maka selama bermeditasi, Ibu Bapak bisa berharap yang terbaik untuk kesembuhan Ibu Ertin Suryati, Bapak Yusuf, dan juga saja Orlando. Ya, di dalam meditasi nanti, Ibu Bapak bisa ya berharap kesembuhan untuk Ibu Ertin, Bapak Yusuf, dan untuk saja ya, saja Orlando. Ya, mari meditasi kita mulai bersama-sama. Sabe Sata Bawanto Sukata, semoga semua makhluk berbahagia. Meditasi selesai. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudara sedama, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada malam hari ini kita telah bersama-sama ya membacakan parita untuk kesembuhan, ya, untuk kesembuhan Ibu Hertin Suryanti. Yang kedua adalah untuk Bapak Yusuf, dan setelah itu untuk Mahindra Asaja Orlando. Ya, semoga dengan kebajikan-kebajikan yang telah dilakukan pada malam hari ini mendapatkan ya untuk menjadi kondisi untuk kesembuhan. Nah, Ibu Bapak saudara-saudara sedama, memang ya dijelaskan oleh Sang Buddha, tubuh kita ini adalah rentang terhadap penyakit. Nah, salah satu yang menjadi alasan kenapa Pangeran Siddhartha meninggalkan istana itu karena salah satunya adalah melihat orang sakit. Ya, diceritakan bahwa ada 3 peristiwa yang dilihat Pangeran Siddhartha sehingga membulatkan tekadnya untuk keluar dari istana atau meninggalkan istana. Yang pertama adalah melihat orang tua. Ya, siapa yang bisa terbebas dari usia tua?
Ya, kita pun yang sekarang masih muda, mungkin umur 30, mungkin umur 40, ya lambat laun kita juga akan menua, ya, menua. Tidak ada orang yang bisa terbebas dari usia tua. Ya, sebagaimanapun kita harus berusaha bagaimana untuk merawat tubuh ini agar tetap muda, ya tidak bisa, tetap akan menua, ya. Cuma cuma eh, memang kalau seandainya eh, berbeda-beda ya, jadi antara satu orang dengan yang lain itu ya memang berbeda ya. Ada yang kadang usianya masih muda kok, seperti dilihat sudah menua, berbeda dengan yang lain gitu ada. Tetapi bagaimanapun juga pada akhirnya kita akan mengalami usia tua. Ya itu. Jadi inilah peristiwa pertama yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha ketika ketika keluar dari istana, ketika melihat orang tua, ya mungkin sebelum ketika masih di istana itu belum pernah melihat usia tua yang mungkin sudah sampai membungkuk, sudah rambutnya sudah memutih, mungkin giginya sudah tanggal dan kulitnya sudah keriput. Selama di istana mungkin saja Pangeran Siddhartha ini belum pernah melihat orang tua seperti itu. Jadi ketika keluar dari istana, melihat kejadian ada orang yang rambutnya sudah memutih, ada yang giginya tanggal, ada yang kulitnya keriput, yang jalannya sudah terhuyun-huyun harus menggunakan tongkat yang sudah gemetaran. Nah, maka pada saat itulah Pangeran Siddhartha lantas bertanya kepada kusitnya yang bernama Cana itu. Nah, karena belum pernah melihatnya di istana, ya bertanya, itu apa itu Cana? Oh, saya belum pernah melihat. Gampangnya, mudahnya seperti itu. Sehingga Cana pun menjawab bahwa itu adalah usia tua Pangeran. Usia tua. Apakah saya juga akan seperti itu? Ya, siapapun yang terlahir di dunia ini juga akan menua seperti yang Pangeran lihat. Nah, pada saat itulah Pangeran Siddhartha yang usianya diperkirakan masih 29 tahun, ketika melihat usia tua itu, ia pun merenung ke dalam. Ya, saya pun akan menjadi tua. Nah, jadi bagaimana caranya agar saya ini tidak tidak terbebas dari usia tua? Nah, itu menjadi renungan bagi Pangeran Siddhartha. Nah, sekarang ibu bapak ini sudah pernah eh, melihat orang tua ini berapa berapa banyak, ya sudah melihat orang tua ini berapa banyak. Nah, ketika sudah melihat orang tua ini, sudahkah ibu bapak ini merenung ke dalam, saya pun pada akhirnya akan mengalami usia tua. Nah, sudah pernah. Nah, ibu bapak nanti kalau kalau melihat orang tua juga bisa berpikir ke dalam. Nah, bahwa saya pun pada akhirnya akan menjadi tua. Nah, apa tujuan dari ketika kita ini melihat ke dalam agar kita ini berhati-hati dan juga tidak asal berbicara kepada orang yang usianya sudah sepuh. Karena biasanya orang yang lalai, ia yang biasanya berbicara istilahnya mengusir orang tua ataupun ia jijik terhadap orang tua ketika melihat orang tua karena tidak merenungkan bahwa dirinya juga akan mengalami usia tua. Tetapi kalau seandainya kita ini merenungkan bahwa saya pun akan mengalami usia tua, maka Sang Buddha menyebutkan ia akan lebih menghargai orang tua. Karena kenapa? Karena kita juga akan mengalami usia tua. Itu yang pertama yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha. Nah, ketika yang kedua diceritakan peristiwa penting yang kedua, eh, Pangeran Siddhartha itu melihat orang sakit, ya, orang sakit yang mungkin sudah membuang kotorannya di atas badannya sendiri, sudah sulit untuk naik hanya tiduran di ranjang. Nah, ketika melihat orang orang sakit ini, Pangeran Siddhartha juga bertanya kepada Cana. Ya, Cana itu adalah kusirnya, karena di dalam istana belum pernah melihat orang sakit sepertinya, seperti itu sehingga ketika melihat orang sakit pertama kali itu ya merasa terganggu. Ini pemandangan apa ini gitu. Karena diceritakan di dalam istana itu kalau seandainya ada yang usianya yang sudah agak sepuh, dia akan diganti dengan yang masih muda. Nah, itu Raja Raja Suddhodana ayahnya seperti itu.
Ketika ada yang di dalam istana itu usianya sudah agak sepuh, maka diganti dengan yang muda. Kalau ada yang sakit, maka orang sakit itu akan dikeluarkan dari istana dan diganti dengan yang masih muda-muda sekali. Tujuannya apa? Raja Suddhodana melakukan seperti itu. Tujuannya tidak lain agar Pangeran Siddhartha ini tidak meninggalkan istana atau menjadi seorang bupati. Karena ketika Pangeran Siddhartha lahir itu sudah diramal oleh Brahmana yang terkemuka, yang pandai untuk meramal. Jadi meramal itu tidak hanya di kehidupan sekarang, di zaman Sang Buddha juga ada. Yaitu ketika Pangeran Siddhartha lahir ke dunia ini sudah diramal. Wah, Pangeran Siddhartha ini ada dua kemungkinan, yaitu kalau kalau masih menjadi berumah tangga, dia akan menjadi raja agung atau raja Cakrawati yang menguasai dunia. Sedangkan kalau keluar meninggalkan istana dan menjadi seorang petapa, maka dia akan menjadi Buddha atau menjadi sama-sama Buddha. Lantas diceritakan kalau melihat tiga hal ini, maka Pangeran Siddhartha akan meninggalkan istana. Yang pertama adalah melihat orang tua. Yang kedua adalah melihat orang sakit. Ya, itu. Maka ketika orang-orang ini sudah mulai agak tua, maka Raja Suddhodana ini akan mengganti yang muda agar tidak melihat Pangeran Siddhartha. Kalau ada yang sakit, maka Raja Suddhodana akan mengganti meroling orang itu yang masih sehat. Nah, yang ketiga, para Brahmana itu menjelaskan bahwa kalau Pangeran Siddhartha ini melihat orang meninggal, maka Pangeran Siddhartha juga bisa meninggalkan istana. Nah, itulah kenapa Pangeran Siddhartha itu dibuatkan 3 istana. Agar Pangeran Siddhartha itu ya hidupnya senang-senang, hidupnya bahagia, agar tidak memikirkan hal-hal yang sengsara. Karena kalau sampai melihat 3 hal itu, orang tua, sakit, dan kematian, maka Pangeran Siddhartha pada akhirnya akan meninggalkan istana. Itulah kenapa Raja Suddhodana ini selalu menjaga anaknya ini, Pangeran Siddhartha, agar tetap di istana. Dan itu salah satunya dengan diceritakan membuat 3 istana. Ada istana musim hujan, istana musim dingin, dan istana musim panas. Agar Pangeran Siddhartha itu bahagia terus. Kalau ada yang usianya tua, diganti dengan yang muda, yang masih muda-muda. Kalau ada sakit, diganti dengan yang masih sehat. Nah, tetapi pada akhirnya Pangeran Siddhartha ketika keluar dari istana untuk melihat rakyatnya, pada akhirnya ia melihat 3 peristiwa itu, yaitu orang tua, melihat orang sakit, dan melihat orang meninggal. Nah, pada saat itulah diputuskan bahwa Pangeran Siddhartha meninggalkan istana untuk mencari obat bagaimana agar usia tua ini bisa agar tidak terkena usia tua, tidak terkena penyakit, dan tidak terkena kematian. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sedama, jadi penyakit itu tidak hanya ditemukan di kehidupan saat ini saja. Di masa yang lalu penyakit itu juga ditemukan. Di masa depan penyakit ini juga akan ditemukan, kita akan mengalami. Nah, sebetulnya yang paling penting sekarang yang kita bisa renungkan adalah yang sekarang masih sehat ini apa yang perlu kita lakukan. Itu yang menurut saya yang paling penting adalah kita yang masih sehat ini apa yang perlu kita lakukan. Karena nanti kalau kita sudah sakit itu sulit untuk melakukan aktivitas. Itu sebetulnya, ya. Itu yang paling penting sebetulnya kita merenungkan kalau ketika kita melihat ketika kita ke rumah sakit atau ke rumah kebetulan saudara, sahabat, atau tetangga itu sedang sakit, pada saat itulah sebetulnya kita merenungkan ke dalam. Ya, suatu misal kita ini ke rumah sakit kebetulan ada yang sakit, ya, ada yang sakit. Nah, kebetulan mungkin usianya sudah sepuh, terusan ia harus makan itu harus menggunakan selang, terusan ya hanya tiduran di ranjang. Nah, pada saat itu sebetulnya momen yang tepat bagi kita untuk merenung. Ya, pada akhirnya tubuh ini juga sarang penyakit, ya. Tubuh ini juga akan terkena penyakit. Itu wajar. Ya, Sang Buddha kan mengatakan bahwa saya wajar mengalami sakit, saya belum mampu belum mampu mengatasi penyakit. Itu. Jadi sebetulnya yang paling penting ini
Jadi yang paling penting sebetulnya adalah bagaimana yang perlu kita renungkan sebelum penyakit ini tiba. Karena kita mengingat tubuh kita itu adalah sarang penyakit. Para bijaksanawan itu menyebutkan kita ini sarang penyakit. Penyakit yang paling kecil sampai sampai yang paling parah itu ada di tubuh kita sebetulnya. Ya, sebetulnya ada. Ada penyakit yang ringan, yang sedang, yang paling parah itu ada di tubuh kita. Maka kita mesti menjaga hati-hati dengan tubuh jasmani ini. Tubuh jasmani ini tentang terhadap penyakit. Tidak bijaksana rasanya kalau kita memiliki pikiran bahwa ketika kita sakit ini karena karma. Ya, kadang kan kita ini, wah ini saya sakit sudah karma buruk saya sudah berbuah. Ya, tidak terlalu bijak rasanya mengatakan seperti itu karena karma itu bukan satu-satunya yang menyebabkan tubuh kita ini terserang penyakit. Jadi, secara garis besar, saya pernah membaca itu ada 4 yang menyebabkan kenapa tubuh kita ini sakit. Yang pertama itu karena bisa juga karena makanan, ya, makanan ahara, makanan. Nah, kalau kita tidak hati-hati dengan makanan, pada saat kita makan, pada saat kita minum ini tidak hati-hati, makanan dan minuman ini juga bisa menjadi penyebab sakit yang ada di tubuh kita. Ya, maka itu suatu ketika Raja Bimbisara, Raja Pasenadi ini makan dengan penuh, dengan banyak sekali, dan ketika itu menemui Sang Buddha, maka Sang Buddha memuji makan dalam sehari itu sekali. Ya, Sang Buddha memuji. Ketika itu berbicara kepada Raja Pasenadi bahwa Sang Buddha ini makan sekali. Ketika makan sekali, badannya menjadi ringan dan ter, eh, istilahnya ya mengurangi penyakit-penyakit. Jadi makanan ini penting untuk diperhatikan Ibu Bapak Saudara-saudara sedama. Jadi penyakit yang ada di tubuh kita itu salah satunya bisa juga karena makanan. Yang kedua itu juga bisa karena cuaca. Ya, cuaca apakah ada ketika kedinginan, apakah ketika kepanasan, ya untuk cuaca. Jadi ketika mungkin kita tiba-tiba dari daerah yang panas, tiba-tiba ke daerah yang dingin, bisa juga kena sakit flu, bisa juga mungkin kena masuk angin, dan lain sebagainya. Jadi salah satu yang menyebabkan kita itu penyakit, itu karena cuaca juga bisa mempengaruhi. Dan yang ketiga adalah karena pikiran. Ya, pikiran ini juga bisa mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Ya, kesehatan tubuh kita mungkin karena kita kehilangan sesuatu jadi kita banyak memikir akhirnya kita sulit untuk tidur, sulit untuk makan, akhirnya ya kita lemas sendiri. Ya, jadi hati-hati dengan pikiran ini sebetulnya. Kalaupun seandainya jasmani ini sakit, itu tidak apa-apa. Yang penting pikirannya jangan sakit. Itu yang dipuji oleh Sang Buddha. Bagaimana kita agar ini bisa menjaga ketika jasmani sakit, ini pikiran tidak sakit. Ini yang paling dipuji, yang paling diagungkan, ya, paling diagungkan. Apakah seorang yang sudah suci itu juga akan bisa mengalami sakit fisik? Ya bisa, bisa. Sang Buddha juga kan mengalami sakit fisik. Ketika diceritakan di dalam Mahaparinibbana Sutta, ketika detik-detik pada saat akan parinibbana disebutkan bahwa Sang Buddha ini kan kena disentri ya, sakit. Nah, ini juga bisa. Tetapi tentu sebagai orang yang suci, pikirannya sudah bersih sehingga batinnya juga tidak ikut sakit. Ini yang paling penting sebetulnya. Kalau jasmani ini, jadi memang konsekuensinya adalah kita memang penyakit. Tidak hanya kita sebagai manusia biasa, tidak hanya kita yang sekarang masih menjadi manusia biasa, tetapi orang suci juga bisa mengalami sakit. Cuma kalau orang suci, batinnya sudah tidak sakit, pikirannya tidak sakit, walaupun sakit secara fisik. Nah, ini yang paling sebetulnya yang paling unggul, yang paling dipuji adalah bagaimana ketika fisik ini sakit, tetapi batin kita siap menerima tidak ikut sakit. Nah, baru yang keempat adalah memang penyakit yang kita derita, yang kita alami ini memang karma, yaitu mungkin karena perbuatan-perbuatan buruk kita di masa lalu, maka bisa mengkondisikan tubuh ini rentan terhadap penyakit. Jadi,
Ini bukan satu-satunya karma itu, tetapi hanya salah satu. Ya, jadi ibu bapak saudara-saudara sedama, ketika kita sudah mengetahui bahwa jasmani kita ini rentan terhadap penyakit, apa yang perlu kita lakukan? Kita menjaganya, itu yang penting. Makan dijaga, olahraga dijaga, mungkin istirahat dijaga. Ketika ibu bapak bekerja dengan secukupnya, ketika istirahat dengan secukupnya. Jadi pola kehidupan ini juga mempengaruhi. Itu yang penting, karena kalau kita sudah sakit, itu sulit untuk melakukan hal-hal aktivitas yang lain, apalagi berbuat kebajikan. Maka itulah di awal saya menyatakan bahwa apa yang perlu kita lakukan ketika kita masih sehat, itu yang perlu direnungkan. Maka itulah Sang Buddha selalu memuji kepada para biku misalnya yang masih muda, yang masih memiliki rambut hitam, tetapi masih ingin berjuang, ya berjuang untuk membebaskan diri dari penderitaan. Karena nanti kalau sudah tua itu sulit. Bisa ada beberapa biku yang usianya tua mampu mencapai tingkat kesucian arahat ada, tetapi jumlahnya tidak sebanyak mereka yang usianya masih muda. Jadi di masa muda inilah sebetulnya kesempatan untuk berjuang. Apakah berjuang mereka yang akan mencapai untuk memadamkan derita, atau berjuang nanti ketika ia yang masih menjadi rumah tangga, misalnya ia ingin hidup sejahtera, ingin memiliki kesejahteraan, maka tidak harus menunggu nanti ketika usianya sudah tua, tidak. Ketika masih muda ini justru berjuang, karena masih muda itu mungkin pikirannya masih 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 baik, fisiknya masih baik, jadi pada saat usia muda ini kesempatan untuk berjuang. Nah, ini ya, Bu Bapak, saudara-saudara sedama yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ibu Bapak tentu yang sekarang mengalami sakit, Ibu Ertin Suryanti, Bapak Yusuf, Mahindra Arsaja Orlando, tentu tetap semangat bahwa jasmani ini memang eh, harus dijaga, kena sedikit juga memang sakit, tetapi kita tetap harus harus berjuang. Kita tetap harus harus uh, menjaga tubuh ini, ya. Masih ada kesempatan-kesempatan baik, kita tetap melakukan hal-hal yang terbaik. Dan bagi kita yang masih sehat, tetap tetap merenungkan, tetap berjuang. Kita berjuang karena renungannya adalah melakukan hal baik itu ketika kita sehat. Karena kalau nanti kau sudah sakit, itu sulit untuk melakukan kebajikan. Biasanya orang sakit ini akan berpikir bagaimana agar saya bisa sembuh, bagaimana obat apa yang saya harus minum gitu. Sulit orang sakit yang sedang berbaring di rumah saya itu membicarakan, wah saya ingin sembahyang ke wihara, saya ingin berdana ini, berdana itu, saya ingin mempraktekkan 8 sila. Nah, sulit. Sulit ya. Jadi pikirannya justru ingin bagaimana agar cepat sembuh. Nah, sekarang kita yang masih sehat inilah kesempatan untuk melakukan berdana, mempraktekkan 8 sila, mempraktekkan meditasi. Jangan disia-siakan hidup ini, sayang sekali. Hidup ini sangat singkat sekali. Sebetulnya hidup ini sangat singkat sekali. Kalau seandainya kita ini sekarang memiliki umur 40 tahun, misalnya ibu bapak memiliki umur 40 tahun, kalau sekarang rata-rata umur manusia itu 75 tahun, maka ibu bapak hanya memiliki 35 kali lagi untuk merayakan ulang tahun. Ya, untuk merayakan ulang tahun ibu bapak cukup 35 kali, tidak sampai 40, tidak apalagi 50 kali. Nah, ini waktu yang sangat singkat sekali, maka berjuanglah kita karena Sang Buddha menyebutkan kehidupan yang akan datang hanya disokong oleh jasa kebajikan kita di masa sekarang. Ya, ini jasa kebajikan yang kita lakukan di masa sekarang akan menyokong kehidupan kita yang akan datang. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih pada kesempatan malam hari ini telah dikasih kesempatan untuk berbincang-bincang dhamma sambil membaca Parita Kesembuhan. Semoga Ibu Hertin Suryanti, Bapak Yusuf, dan Mahindra Arsaja Orlando dengan kebajikan-kebajikan yang telah dilakukan pada malam hari ini menjadi kondisi untuk mendapatkan kesembuhan. Semoga kita juga memiliki kesehatan yang baik dan selalu maju di dalam dhamma. Ya, sampai sata bawaan bersegala, semoga semua makhluk berbahagia. Anumodana Bante. Ya, baik Pak Yusuf. Ya, sehat-sehat Pak Yusuf ya. Terima kasih. Anumodana Bante. Hmm.
Ya, Hana Moderna ya, pada malam hari ini telah banyak melakukan kebajikan. Mari kebajikan yang telah kita lakukan bersama pada malam hari ini kita limpahkan kepada para leluhur. Maka nanti ketika saya membaca parita limpahan jasa, Ibu Bapak merenungkan di dalam batin. Hari ini saya telah banyak melakukan kebajikan. Semoga kebajikan yang saya lakukan ini turut diketahui oleh para leluhur. Semoga para leluhur saya, ibu, ayah saya yang telah meninggal, mungkin semoga turut berbahagia dan terlahir di alam bahagia. Jadi sampai saya selesai membaca cerita pelimpahan jasa. Ya, mari dengan penuh bakti dan keyakinan kita kepada Tiratana, kita melakukan pelimpahan jasa. Iya tak wariwaha pura paripurenti sekarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipami wasami jatuh sabe berentuk sangkapa cando panaraso yata manijoti raso yata Sabhidiyo vivajantu sakaro govinda satumate bhava Vangkarayo suki digayipko bhava abhiva danasili sani cangguda pacayina cataro dhamma Wadanti ayuwanno sukang balang te akalada sukita wirula buddha sasane aroga sukita hota sahasape hinyatipi bhawatu sabha manggalang rakantu sabha dewata sabha buddhano bhavena sadasoti bhawantu te Bhavatu sabha manggalang rakantu sabha dewata sabha dhammanu bhavena sadasoti bhavantu te Bhavatu sabha manggalang rakantu sabha dewata sabha sanghanu bhavena sadasoti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Modana Bante. Marilah kita melanjutkan dengan memanjatkan etawata. Andamayang etawatati adipati danang karoma se. Etawata ja ambehi sambatang punya sampadang sabe dewa anumodantu sabba sapati sidia etawata ja ambehi sambatang punya sampadang sabe buta numodantu sabba sampati sidia etawata ca ambehi sambatang punya sampadang sabe satanumodantu sabba sampati sidia akasata ca bumata dewa naga mahidika Punyang tang anumoditwa imang rakantu ratakang idang bo natinang hotu sukita hontunya tayo idang wo natinang hotu sukita hontunya tayo idang wo natinang hotu sukita hontunya tayo akasata ca bumata dewa naga mahidika
punyang tang anumoditwa cirang rakantu Ibu Hertin Suryanti Akasata Cak Bumata Dewa Naga Mahitika punyang tang anumoditwa cirang rakantu Bapak Yusuf Akasata Cak Bumata Dewa Naga Mahitika punyang tang anumoditwa cirang rakantu Mahindra Arsaja Orlando Akasata Cak Bumata Dewa Naga Mahitika punyang tang anumoditwa cirang rakantu Mang Pare sadu sadu sadu. Marilah kita akhiri pembacaan parita kesembuhan ini untuk Bapak Yusuf, Ibu Hertin Surjanti, dan adik Mahindra Arsaja Orlando. Semoga cepat sembuh dari sakitnya. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggang namami sabesata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Marilah kita bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Bante Dira dengan mengucapkan Okasa Wandami Bante. Ya biwadana silesa nicang muda pacayino cataro dhammawadanti ayu wano sukang balang. Ya semoga sehat, harapan-harapan baiknya semoga dapat tercapai ya. Anumodana Bante. Satu, 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 anumodana Bante. Ya baik. Demikianlah parita-parita kesembuhan yang kita panjatkan untuk saudara-saudara kita, untuk Ibu Hertin, untuk Bapak Yusuf dan adik Mahindra Arsaja Orlando. Semoga kebajikan yang kita perbuat pada hari ini melimpah kepada Ibu Hertin, Bapak Yusuf, dan adik Arjasa. Semoga kita semua sehat dan bahagia. Terima kasih sekali lagi kepada Bante Dirajito. Terima kasih Anumodana. Teman-teman juga terima kasih semuanya. Semoga sehat dan bahagia. Ya baik, saya lihat dulu ya. Ya baik, terima kasih Bante. Ya baik, sehat buat semua ya. Terima kasih Bante. Terima kasih Bante. Terima kasih Bante. Bante.